Hanya dalam hitungan menit, bus 2 langsung berubah menjadi neraka yang berjalan, guys. Ini ngilu banget sih, guys. Halo guys, terima kasih banyak udah klik video ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, malam ini gue akan membahas sebuah sejarah kelam, satu tragedi transportasi yang paling mengerikan yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia, yaitu tragedi Paiton tahun 2003. Tragedi ini terjadi di daerah Situbondo, Jawa Timur, yang melibatkan rombongan siswa-siswi SMK Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta, yang baru aja pulang dari acara study tour mereka di Bali. Gimana gak sedih guys, sebuah perjalanan yang harusnya dipenuhi rasa senang dan tawa bahagia bareng kawan-kawan sekolah malah berubah menjadi neraka dalam waktu hitungan menit. Jadi bagaimana kronologi sebenarnya dan kesalahan fatal apa yang memicu kecelakaan maut ini? Dan benarkah ada serangkaian firasat aneh sebelum kejadian? Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke kisahnya. Check it out. Kisah ini kita mulai di bulan Oktober tahun 2003. Saat itu SMK Yapemda 1 Sleman mengadakan agenda rutin studi tour ke Pulau Dewata, Bali. Total rombongan yang berangkat kurang lebih ada sekitar 150 orang. Nah, mereka semua itu dibagi ke dalam 3 bus sewaan. Berarti masing-masing bus berisi sekitar 50 siswa. Didampingi oleh 3 orang guru dan 1 orang tour guide, ditambah sopir dan kernet. Total isi dalam satu bus itu kurang lebih ada sekitar 56 jiwa. Bus yang mereka sewa ini sebenarnya bus kelas premium di zamannya. Fasilitasnya itu lengkap, ada AC, DVD player, bahkan ada toiletnya juga. Dan menurut info berita saat itu, semua kru bus mulai dari sopir utama sampai kernet adalah orang-orang pilihan yang sudah sangat berpengalaman di jalur antar kota antar provinsi atau AKAP. Nah, singkat cerita berangkatlah rombongan ini dari Jogja menuju ke Bali, guys. Tapi entah kenapa sejak awal perjalanan bus nomor 3 itu selalu dapat masalah terus-terusan. Sementara bus 1 dan bus 2 perjalanannya itu lancar jaya. Kendala pertama bus 3 yaitu kaca busnya tiba-tiba pecah. Kurang jelas sih kaca bagian mananya, tapi yang pasti rombongan harus berhenti lama untuk menunggu kaca itu diperbaiki dulu. Begitu selesai diperbaiki, mereka pun lanjut jalan lagi. Belum selesai sampai di situ, guys. Begitu mau mendekati pelabuhan Ketapang Banyuwangi, muncul kendala kedua, yaitu atap bus 3 tersangkut kabel listrik lintas jalan. Otomatis bus harus berhenti mendadak lagi. Kru bus juga harus repot-repot narik kabel itu biar busnya bisa lewat. Banyak orang yang bilang kalau rentetan gangguan di bus 3 ini seolah-olah udah jadi pertanda atau firasat buruk. Tapi saat itu namanya juga lagi euforia mau liburan. Rombongan itu tetap berpikir positif dan melanjutkan penyeberangan mereka ke Bali. Di Bali acara berjalan sukses dan menyenangkan. Siswa-siswi bahagia sampai akhirnya pada tanggal 8 Oktober 2003, rangkaian study tour pun selesai. Rombongan bersiap pulang kembali ke Yogyakarta lewat jalur yang sama. Nah, pas perjalanan pulang ini, bus 3 itu berulah lagi, guys. Entah kenapa, kaca bus mereka itu pecah lagi untuk yang kedua kalinya. Karena perbaikan bakal memakan waktu yang lama, akhirnya diambil keputusan kalau bus 2 diminta jalan duluan aja, sementara bus 1 itu tetap tinggal untuk nemenin bus 3 sampai selesai diperbaiki. Setelah menyeberang ke Pulau Jawa, 3 bus ini akhirnya kumpul lagi nih. Disinilah formasi iring-iringan diubah demi keamanan. Karena khawatir bus 3 bakal mogok atau dapat masalah lagi di jalan, posisinya itu ditaruh di tengah. Jadi formasinya itu bus 1 di paling depan sebagai pembuka jalan dan bus 3 di tengah, lalu bus 2 mengawal yang paling belakang. Formasinya itu jadi 1-3-2, guys. Nah, malam itu rombongan memasuki jalur Pantura, tepatnya di kawasan Banyuglugur, Situbondo. Buat yang belum tahu, jalur ini itu emang terkenal dengan jalur tengkorak yang menantang. Kayak banyak tanjakan, turunan, dan tikungan yang tajam. Bahkan sering memakan korban jiwa. Ditambah lagi, kanan kirinya itu minim penerangan dan jauh dari pemukiman warga, guys. Di dalam bus 2, di kemudi itu dipegang oleh kernet sekaligus sopir cadangan bernama Budi. Sementara sopir aslinya bernama Armando memilih untuk istirahat tidur di kursi kernet dekat pintu depan. Waktu pun menunjukkan sekitar jam 11 malam. Rombongan bus berada sekitar 3 km dari pembangkit listrik tenaga uap PLTU Paiton. Nah, di depan mereka itu ada sebuah truk cold diesel yang jalannya tuh agak lambat. Mengingat jalan malam itu cukup sepi, satu persatu bus rombongan itu mulai menyalip truk tersebut. Nah, awalnya bus 1 nih yang berhasil lewat menyalip truk itu. Bus 3 berhasil lewat juga. Dan terakhir, giliran bus 2 yang mau menyalip. Itu tepat setelah bus 2 berhasil menyalip truk cold diesel tersebut, bencana itu datang dari arah berlawanan. Ada sebuah truk kontainer besar yang melaju cukup kencang dan mencoba menyalip kendaraan di depannya. Tapi sialnya, setelah menyalip, si sopir truk kontainer itu kaget banget setengah mati karena melihat ada tumpukan pasir di jalurnya, guys. Karena panik, si sopir truk kontainer itu spontan membanting setirnya ke arah kanan.
jadi masuk ke jalur yang salah, gengs. Dan di jalur itu juga bertepatan ada bus 2 yang baru aja selesai nyalip truk cold diesel, dan akhirnya mereka pun tabrakan adu banteng yang nggak bisa dihindari, guys. Bagian depan truk kontainer itu menghantam keras bagian depan kanan bus 2. Benturan luar biasa itu langsung meremukkan moncong bus. Situasi dalam bus saat itu langsung kacau, histeris, dan gelap gulita. Tapi kengerian belum selesai sampai di situ. Niat hati ingin menyelamatkan diri, tiba-tiba duar, sebuah hantaman keras kembali terdengar dari arah belakang nih. Jadi truk cold diesel yang tadi bus 2 itu salib ternyata gagal ngerem dan langsung menghantam bagian belakang bus dengan kecepatan yang tinggi. Bayangin guys, bus 2 itu kayak dijepit di tengah-tengah. Jadi yang di depan itu truk kontainer, yang belakang itu truk cold diesel. Jadi busnya ini kayak diapit gitu sama dua truk. Akibat benturan keras di bagian depan, tangki bahan bakar truk kontainernya itu pecah. Jadi percikan api akibat gesekan besi pun langsung menyambar bahan bakar tersebut. Dan akhirnya api besar pun langsung berkobar di bagian depan bus. Siswa-siswi yang di dalam bus itu panik luar biasa, gengs. Mereka itu menjerit kesakitan dan ketakutan. Asap hitam pekat pun mulai memenuhi kabin bus. Secara refleks, anak-anak ini tuh berlari ke arah depan untuk berusaha keluar lewat pintu depan gitu, gengs. Tapi sayangnya, pintu depan itu udah hancur total akibat tabrakan dan gak bisa dibuka sama sekali. Melihat api yang semakin besar di depan, rombongan itu langsung berbalik arah ke arah belakang. Dan mereka pun berusaha untuk keluar lewat pintu darurat yang ada di belakang. Tapi apa yang terjadi nih? Ternyata pintu belakang itu juga ringsek karena dihantam truk cold diesel dari belakang. Pintunya itu terkunci, macet, dan gak bisa dibuka. Jadi mereka terjebak di dalam sebuah kotak besi yang mulai membara, guys. Rombongan pun mencoba memecahkan kaca bus, tapi sayangnya mereka menggunakan tangan kosong, menendang, memukul, pakai barang seadanya. Tapi kaca bus pariwisata itu kan tebel banget ya cuy, jadi nggak bisa pecah. Dan tragisnya saat itu di dalam bus tidak ada alat palu pemecah kaca darurat. Kebayang nggak gimana paniknya mereka di dalam sana? Api dengan sangat cepat merambat ke dalam kabin karena interior bus itu dipenuhi dengan bahan yang mudah terbakar seperti karpet, busa-busa kursi, dan tas milik penumpang. Hanya dalam hitungan menit, bus 2 langsung berubah menjadi neraka yang berjalan, guys. Warga sekitar dan pengendara lain gak bisa berbuat banyak karena apinya itu terlalu besar dan cepat banget berkobar. Kejadian mengerikan ini terjadi tepat di dekat pintu masuk PLTU Paiton yang akhirnya membuat tragedi ini dikenang dengan nama tragedi Paiton. Petugas pemadam kebakaran yang datang beberapa saat kemudian langsung berusaha memadamkan api. Butuh waktu berjam-jam sampai api benar-benar padam. Ketika api sudah mulai padam dan menyisakan kerangka besi, proses evakuasi yang memilukan pun dimulai. Tim SAR, polisi, dan warga butuh waktu sekitar 5 jam untuk mengeluarkan para jenazah korban. Kondisi di dalam bus itu sangat mengerikan dan memilukan. Mayoritas jenazah ditemukan menumpuk di bagian belakang bus, dekat pintu darurat. Itu menandakan bahwa di detik-detik terakhir mereka saling berdesakan berusaha untuk keluar menyelamatkan diri. Ini ngilu banget sih guys. Dari total 56 orang di dalam bus, 54 orang dinyatakan meninggal dunia seketika karena mereka terbakar dan sesak napas. Korban terdiri dari 51 siswa-siswi, 2 orang guru, dan 1 orang tour guide. Lantas siapa 2 orang yang selamat? Mereka adalah Armando, supir utama yang tadi sedang tidur, dan Budi, kernet yang menyetir. Saat tabrakan terjadi dan api mulai muncul di depan, Armando yang posisinya dekat jendela itu langsung memecahkan kaca di dekatnya dan melompat keluar. Langkahnya diikuti juga oleh si Budi. Armando selamat dengan luka ringan, tapi si Budi itu mengalami luka bakar yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Si Budi ini sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayangnya beberapa hari kemudian beliau mengembuskan napas terakhirnya. Setelah melakukan olah TKP, polisi menarik kesimpulan bahwa kecelakaan ini murni akibat kelalaian berkendara. Posisi bus 2 harusnya berada di jalur yang sudah benar saat setelah menyalip. Yang salah adalah truk kontainer yang melanggar marka jalan karena panik menghindari tumpukan pasir di pinggir jalan. Pihak Puslap 4 juga menjelaskan kalau kebakaran hebat itu dipicu karena tangki bahan bakar truk kontainer itu pecah, lalu menyambar interior bus yang mudah terbakar. Polisi akhirnya menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Di antaranya adalah Kozi, yaitu supir truk kontainer, dan Imam Syafi'i, yaitu kernet truk kontainer. Fakta mengejutkan juga terungkap, ternyata saat kejadian, Kozi si sopir asli itu malah tidur dan truk dikemudikan oleh Imam, si kernet yang mengaku baru pertama kali bawa truk di jalur itu. Mirisnya lagi, Armando supir bus yang selamat itu juga ikut dijadikan tersangka karena dinilai lalai dan tidak melakukan upaya maksimal untuk menolong penumpangnya sebelum melompat menyelamatkan dirinya.
Proses identifikasi jenazah dilakukan di RSUD Situbondo. Karena kamar jenazah nggak muat, jasad anak-anak sekolah ini terpaksa dijajarkan di lorong rumah sakit dan diawetkan menggunakan ratusan balok es batu. Setelah selesai, pemandangan luar biasa mengharukan itu terjadi. Iring-iringan 54 mobil ambulans itu berjalan beriringan membawa jenazah pulang ke Sleman, Yogyakarta. Di setiap kaca ambulans itu ditempel foto wajah korban berukuran 10R. Sesampainya di Yogyakarta, rombongan ambulans disambut langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Suasana di Sleman pecah tangis cuy. Lapangan sekolah dipenuhi hujan air mata dari orang tua yang pingsan meratap melihat peti anak-anak mereka. Duh, ini sedih banget sih pasti. Oh iya, for your information, bus 1 dan bus 3 yang jalan duluan awalnya sama sekali nggak tahu kalau bus 2 itu ngalamin kecelakaan. Mereka baru tahu berita mengerikan ini begitu sampai di sekolah dan melihat sudah banyak wartawan yang berkumpul. Bayangin guys, betapa syoknya mereka kehilangan teman satu angkatan sekaligus. Akibat tragedi di Python yang sangat memilukan ini, pemerintah Indonesia itu langsung merombak total aturan keselamatan transportasi bus pariwisata. Sejak tahun 2003, aturan baru mewajibkan semua bus itu wajib memiliki palu pemecah kaca, pintu darurat di bagian kanan belakang atau di atap, dan alat pemadam api ringan atau APAR, serta pintu keluar sopir dihilangkan supaya sopir tidak kabur duluan dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan para penumpang. Sebelum aku tutup video ini guys, mari kita sama-sama tundukkan kepala sejenak dan mendoakan para korban tragedi Python 2003. Semoga mereka semua tenang di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberi ketabahan. Amin, amin, dan amin. Pesan untuk kita semua nih, selalu hati-hati di jalan ya guys. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ingat, orang-orang yang kalian sayang menunggu kalian di rumah. So, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di kisah kelam selanjutnya. See you next video, bye-bye.